Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai Nomo Koeswoyo, baik meliputi biodata, perjalanan karir, daftar lagu ciptaan, usaha, dan penghargaannya. Tentang biodata singkat, nama lengkap, Nomo Koeswoyo, lahir, tanggal 21 Januari tahun 1938, di Tuban, Jawa Timur, wafat, tanggal 15 Maret tahun 2023, di Magelang, Jawa Tengah, dalam usia 85 tahun. Riwayat keluarga, Nomo merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Anak pertama bernama Tituk, meninggal sejak masih bayi. Kedua, Koesjono atau John Koeswoyo. Ketiga, Koesdini atau Din. Keempat, Koestono atau Tony Koeswoyo. Keenam, Koesyono atau Yon Koeswoyo. Ketujuh, Koesroyo atau Yok Koeswoyo. Kedelapan, Koestami atau Miyi. Dan kesembilan, Koesmiani atau Ninuk. Pendidikan terakhir, SMA Taman Madya Jakarta, dan tidak menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Karir dalam bermusik, bersama Koes bersaudara, antara tahun 1958 sampai tahun 1969, bergabung sejak awal, dan menjadi drummer utama bersama saudara-saudara lainnya, mengalami penahanan pada tahun 1965, atas tuduhan kebarat-baratan, dan menciptakan lagu yang bertajuk Di Dalam Bui. Pindah ke bisnis dan idealisme, karena saat itu pangsa pasar musik dirasa semakin menurun dan hasilnya tidak menjanjikan. Akhirnya Nomo memilih fokus ke bisnis, yakni jual beli mobil dan usaha lainnya. Ketika diminta saudara-saudaranya untuk memilih musik atau bisnis, akhirnya Nomo keluar dari Koes bersaudara pada tahun 1969. Membentuk band No Koes, tahun 1973 sampai dengan tahun 1980-an, sempat hidup lagi tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an, mendirikan perusahaan rekaman PT Yukawi Corporation, atau Yukawi Indomusik. Band No Koes yang dibentuknya terdiri dari formasi sebagai berikut: Nomo, sebagai leadernya, Bambang Karsono, Pompi, Usman bersaudara, Said dan Sofyan, dengan mengusung warna musik, pop Melayu, pop Jawa, dangdut dan keroncong. Hits dan album terkenalnya adalah, album lagu Sok Tahu, berisikan balasan sindiran ke Koes Plus. Selanjutnya, album lagu Siapa Bilang, kontra lagu Cinta Butanya Koes Plus. Album Beragam Pop Jawa volume keempat, berisikan lagu bertajuk, Gondal Gandul, Dicari, Permisi Numpang Lewat, Rindu, Hidup Ini Sementara, Remaja dan Cinta, Bermain dan Berhitung, Kulon Nuwun, dan masih banyak lagi yang lain. Band sempat vakum pada era tahun 1980-an, lalu aktif kembali pada era tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2000-an, Nomo membentuk pula grup Nobo, Nuansa Bimbo, namun sifatnya hanya sebatas proyek singkat saja. Berprofesi sebagai produser dan manajer, Nomo menjabat sebagai direktur operasional di PT Yukawi Indomusik, dan bersaing dengan Remako yang menaungi Koes Plus. Berperan juga mengorbitkan artis-artis seperti Frankie Sahilatua, Eni Haryono, Usman bersaudara, Kembar Group, Oma Irama dalam album Begadang, dan artis-artis penyanyi dangdut populer pada zamannya, serta mencetak jingle iklan populer, Jamu Cap Nyonya Menir dan pasta gigi Deliden. Pada tahun 1983, PT Yukawi Indomusik yang mana Nomo pernah berprofesi sebagai direktur operasionalnya, akhirnya dibeli Rhoma Irama dan menjadi Soneta Record. Penghargaan dan pengakuan. Meski penghargaan formal jarang disebutkan, dia mendapat pujian sebagai produser handal. Pada BASF Award tahun 1992, Ahmad Albar memberikan apresiasi kepada Koes bersaudara sebagai pelopor musik rock tanah air. Karya Koes bersaudara atau Koes Plus mendapat pengakuan tinggi. Beberapa album dan lagu, walau tanpa Nomo, karyanya masuk dalam 150 Greatest Indonesian Albums, Songs versi Rolling Stone Indonesia. Berumah tangga dan berkeluarga, Nomo menikahi Fatima Francisca. Dari pasangan tersebut, lahirlah 3 orang anak. Anak pertama bernama Cica Koeswoyo, pelantun lagu anak yang hits bertajuk Heli. Anak kedua, Helen Koeswoyo yang juga mengikuti jejak kakaknya sebagai penyanyi cilik. Dan anak ketiga, Reza Wicaksono yang sempat sebagai musisi, sebelum menekuni dunia bisnis. Nomo Koeswoyo adalah figur yang tak hanya memukau lewat dentuman drum dan warna musik multi-genre, tetapi juga cerdik pada dunia bisnis dan manajemen musik.
Dari panggung Kus Bersaudara hingga label rekaman, baginya musik dan bisnis harus berjalan beriringan. Semoga ringkasan ini memberikan gambaran lengkap dan bermakna tentang sosok legendaris yang terus menginspirasi kita. Terima kasih.